Marilah kita bangkit berdiri. Kita merendahkan diri. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 18 ayat 1 dan 2. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah menyelamatkanku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Ajarlah kami untuk tetap berpegang kepada kasih setia-Mu, supaya kami tahu mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami supaya tidak menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi, melainkan bergantung sepenuhnya kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah penolong dan penghibur yang sejati bagi kami. Terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita dengar pembacaan pengganti dari hukum Taurat tertulis dari Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, demikian pembacaannya, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku HKI nomor 228 ayat 1 tambah 4. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan janji atas pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus penebus kami, di hadapan-Mu kami tunduk seraya mengaku akan kesalahan kami, karena kami telah gagal memenuhi panggilan-Mu untuk membawa kabar baik bagi semua orang. Kami telah gagal menjadi saksi-Mu, membawa damai sejahtera bagi masyarakat dan dunia ciptaan-Mu. Atas segala kegagalan kami melakukan kehendak-Mu, kami memohon pengampunan-Mu. Dosaku banyak yang besar, Engkau suci kudus. Setiap kali ku sesat berbuat jahat, Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepada-Mu dan kepada diri kami sendiri. Melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. ya Tuhan aku berteduh, mengaku dosaku, ampuni aku hamba-Mu, terima Marilah kita dengarkan janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Firman Tuhan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada
pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita bernyanyi dari nyanyian HKI nomor 417 ayat 1 dan 2. Keselamatan jadikan itu milikmu, dan juga kebahagiaan menjadi sukacitamu. Tuhanmu menanggung derita, memikul semua dosamu, dan jangan abaikan kasih-Nya. Sambut Yesus penebusmu, serahkanlah kekuranganmu, sesali semua dosamu. Mohon ampunan dosamu dan semua kesalahanmu. Tekunlah engkau dalam doa, rasakan keampunannya. Berdamailah hati dan jiwa bersama Tuhanmu kekal. Mari kita mendengar nats epistel pada Minggu pagi hari ini, tertulis dari Mazmur pasal yang ke-27, dimulai ayat 7 sampai di ayat 14. Kita baca bersama-sama. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikut firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah penolongku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntutlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteraku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKI nomor 501 ayat 1. Agar hatiku tak ragu akan
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Kita bernyanyi dari nyanyian HKI nomor 30 ayat 1 dan 2. Berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing, mari kita dengar firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Eksaudi hari ini. Tertulis di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar
bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu, Firman-Mu berikan pada kami, agar menjadi berkah di hidup kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang menjadi buah daripada firman Tuhan yang boleh kita baca tadi, menjadi penguatan iman kita setiap orang Kristen, dan sekaligus menjadi falsafah hidup, di mana Tuhan senantiasa mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Hal ini harus terpatri di dalam kehidupan orang-orang Kristen, di dalam hubungannya dengan Tuhan, terutama mulai minggu ini yang disebut Minggu Eksaudi, ketika kita merayakan ibadah yang begitu indah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Tuhan senantiasa mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan mengabulkan permintaanmu di dalam seruanmu. Di dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 jelas dikatakan oleh Yeremia kepada bangsa Israel ketika itu, untuk mengingatkan mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku.
Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, maka segala sesuatu seruanmu akan terjawab oleh Tuhan Allah. Berseru kepada Tuhan tanpa batas waktu dan tempat, dan memohon kepada Tuhan segala sesuatu yang kau inginkan dengan segenap hatimu, dengan jujur, dengan tulus, melalui iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Maka engkau akan menerima apa yang kau rindukan di dalam seruan. Itulah penghiburan bagi kita hari ini. Dan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34 yang saya bacakan tadi, memberi pembelajaran bagi kita, saudaraku yang kekasih. Pada saat Yesus memasuki dan berjalan keluar dari Yeriko ke Yerusalem, banyak pengikutnya berbondong-bondong. Ketika itu akan dirayakan perayaan Paskah di Yerusalem. Maka kenapa banyak mengikuti Yesus dan berbondong-bondong berjalan bersama? Karena mereka ikut melibatkan diri di dalam perayaan Paskah itu. Ketika di dalam perjalanan itu, ada di pinggir jalan, dikatakan di dalam khotbah kita, 2 orang buta yang berseru-seru kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih, kita boleh memahami bagaimana keadaan kedua orang buta tersebut yang duduk di pinggir jalan, yang boleh kita katakan sangat memprihatinkan karena mereka mempunyai ketergantungan hidup kepada orang lain dengan meminta-minta, atau kata sekarang disebut mengemis. Maka tidak boleh tidak, dan kita boleh pastikan bahwa keadaan mereka di sebahagian orang-orang tertentu adalah mendapat hinaan, cercaan, bahkan cemoohan, karena senantiasa pasti ada orang banyak menganggap diri mereka sangat rendah dan hanya mengganggu orang lain. Tidak disebut, saudaraku yang kekasih, di dalam khotbah kita ketika kedua orang buta itu berseru kepada Yesus dan mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang-orang banyak melarang mereka berseru dan mendiamkan mereka. Sekali lagi saya katakan, tidak disebut dalam firman Tuhan hari ini kepada kita apa motivasi setiap orang yang melarang kedua orang buta ini untuk berdiam diri. Namun, begitu hebatnya manusia di luar keberadaan dan identitas orang-orang buta itu yang menganggap hina kepada mereka dan justru melarang mereka untuk tidak berseru kepada Yesus. Tetapi boleh kita pahami sedikit proses perjalanan Yesus bersama murid-murid ke Yerusalem, karena banyak orang yang mengikutnya, dan dalam keberadaan kedua orang buta yang berseru-seru itu, mungkin ada banyak yang tidak mau menerima keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Anak Daud. Ada mungkin banyak mengenal Yesus sebagai anak Yusuf, tukang kayu, dan tidak boleh diklaim menjadi anak Allah, tidak boleh diklaim menjadi Mesias dan Anak Daud. Mungkin ada banyak orang yang tidak perlu meminta tolong kepada Yesus, yang adalah manusia biasa,
Dan suara yang diserukan kedua orang buta ini, Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau adalah anak Daud, Engkau Tuhan penyelamat dan Mesias, itu kami dengar. Karena tanda-tanda yang Tuhan Yesus perbuat telah kami dengar walaupun mata kami buta. Kami akan mengaku bahwa Tuhan adalah Mesias. Pengakuan seperti itu banyak orang yang tidak mau mendengar, sehingga orang banyak itu menegur kedua orang buta untuk berdiam. Mungkin kalak batak gora nggodam nasongoni sipo say makatai ho inna ngahoso mamering nasoi surat do di tekson lebih dalam. Tetapi orang banyak keberatan akan seruan itu. Mari kita lihat saudaraku yang kekasih, bagaimana sikap kedua orang buta ini. Ketika mereka berdua dilarang untuk berseru, makin kuat seruannya. Kedua orang buta ini tidak peduli terhadap larangan setiap orang. Mereka tidak memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Mereka tidak terlibat terhadap hal-hal yang membebankan pola pikir orang-orang lain, bagaimana tanggapannya kepada dia sebagai orang buta. Berarti ada dua sikap bagi orang buta ini. Dia tulus hati menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus yang telah mereka dengar dapat berbuat sesuatu, karena Yesus punya kuasa sebagai Tuhan dan anak Daud, penyelamat. Mereka tulus memahami itu sehingga boleh dikatakan mereka beriman walaupun matanya buta. Mereka mendengar berita tentang Yesus yang telah membuat banyak mukjizat, maka iman mereka tumbuh. Walaupun mata mereka buta, justru mereka pakai itu untuk tidak membuka mata melihat karakteristik orang-orang lain di sekitar mereka. Mereka tidak disibukkan oleh pandangan-pandangan manusia duniawi. Mereka tidak melawan orang-orang banyak yang menegur mereka untuk berdiam. Mereka tulus memohon pengasihan Tuhan. Semakin kuat mereka berseru kepada Tuhan Yesus, dan semakin kuat iman mereka tumbuh dan mengatakan pengakuan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Iman mereka di sini diuji, saudaraku yang kekasih. Dang madeli nasida nakpe diorai zol manatorop untuk berseru kepada Yesus. Dang madeli nasida bersekutu di rumah mereka berseru kepada Yesus, nakpe dilarang untuk tidak di gereja. Saudaraku yang kekasih, boleh kita sampai dulu kepada situasi kita hari ini. Ada mungkin kesempatan orang sekarang berkata, "Hei madah diorai do berminggu, tutui gereja, dan bui berminggu unang berbondong-bondong, sejak mak di rumah lah kita beribadah. Itu romarana soolo beribadah mandok aisi paboto-botoi." Akhirnya terlarang mereka untuk tidak beribadah. Yang ibereng colmat toh. Setiap orang Kristen sekarang diuji. Apakah ketulusan hati berseru kepada Tuhan ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ketika dilarang beribadah di gereja, harus di rumah. Apakah harus pemerintah disalahkan karena melarang beribadah di gereja? Tidak. Sebagai orang Kristen, apapun larangan
tapi tidak akan memutus hubungan dalam persekutuan dengan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Karena iman menjadi modal dasar yang kuat. Pendengaran akan firman Tuhan, pendengaran akan kuasa Yesus yang telah membuktikan memberi keselamatan bagi semua orang. Itulah yang menumbuhkan iman percaya. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kita angkat dulu pembelajaran dari kedua orang buta ini kepada kita sekarang. Justru yang beribadah di rumah masing-masing. Makin mampukah kita berseru kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga ketika menghadapi persoalan dunia ini yang boleh menjadi sesuatu unsur ketakutan. Ketakutan masalah ekonomi, ketakutan masalah sosial, hurang si panganon, hurang parsaoran, dangadongbe jalan hidup, alarong pemutusan kerja, dan boy haluar, bisa saja menjadi penghalang bagi kita. Tapi melalui kedua orang buta ini, mari kita tegar untuk beriman kepada Yesus dan berseru senantiasa. Saudaraku yang kekasih, hal yang ketiga, penyerahan kedua orang buta kepada Yesus yang sungguh-sungguh tulus dan jujur itu tidak memakai kesempatan untuk mencari kehendak di dalam meminta keselamatan dan kasih Yesus itu. Hal ini terbukti dari kata-kata Yesus kepada mereka berdua yang oleh karena belas kasihan Yesus. Dikatakan dalam firman Tuhan, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka hanya simpel saja, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Yang mereka inginkan adalah kebutuhan yang mendasar, yaitu mata mereka melihat. Bukan segala sesuatu pemenuhan hidup yang dipuaskan dengan dunia dan keinginan manusia. Penyerahan kedua orang buta ini secara total kepada Yesus untuk mengandalkan belas kasihan Yesus, hanya mata supaya dapat melihat. Permintaan ini adalah permintaan yang sangat didasari oleh kerendahan hati dan pemenuhan kasih Kristus sesuai dengan kehendak Kristus sendiri. Sebenarnya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pasti Yesus tahu apa yang mereka butuhkan. Tetapi Yesus tidak secara otomatis memenuhi keinginan permintaan mereka. Namun, lebih dulu Yesus menguji mereka, menguji iman mereka, dan menguji keberadaan mereka yang minta pengasihan Yesus itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu. Ketika Yesus bertanya kepada kita, ketika kita berseru kepadanya, Tuhan, kasihanilah kami. Apa yang kita minta di dalam kehidupan kita sehari-hari, melebihi segala sesuatu yang kita inginkan dan tidak menjadi apa yang kita butuhkan di dalam perjalanan hidup. Berseru kepada Yesus dengan hati yang tulus, dengan segenap hati, mencari Yesus dengan kebenaran Yesus sendiri, dan menyerahkan seluruh hidup totalitas kepada Yesus dengan memohon,
kesederhanaan. Bolehkah kita terjemahkan ini dalam kehidupan sehari-hari berkata begini, Tuhan, berikan kesabaran kepada kami untuk tinggal di rumah bersama keluarga, untuk berdoa bersama, untuk berdiskusi bersama, kesabaran menghadapi segala sesuatu masalah hidup kami di dunia ini. Adakah kesabaran kita mohon kepada Tuhan ketika kita harus berada di dalam rumah, atau senantiasa mau merontak dan berkata, Tuhan, lewatkanlah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikan kepada kami iman yang teguh untuk mampu menghadapi sampai kapanpun persoalan virus corona ini mengganggu hidup kami. Tuhan, baharui hidup kami untuk senantiasa setia kepadamu apapun yang terjadi yang kami hadapi. Sederhana saja. Ketika kita bangkit pagi berdoa bersama keluarga, Tuhan berikan kepada kami ketabahan, kesabaran, kesatuan hati, supaya boleh saling diskusi. Banyak sekali saudaraku yang kekasih sekarang, kehidupan manusia yang saling menyalahkan. Kita lihat di TV, jangan mudik, banyak pelanggar untuk itu. Dan ada di minggu ini ada statement, terserah, kata dokter, seolah-olah ungkapan keputusasaan. Apa yang Anda perbuat sekarang dengan kebebasan silahkan. Jika mati karena virus corona, kamu sendiri yang menanggung, seolah-olah begitu. Karena garda depan sebagai dokter di setiap rumah sakit mungkin sudah capek meninggalkan keluarga untuk bertanggung jawab sebagai jalan satu-satunya menyembuhkan orang-orang yang terkena penyakit di dalam pengobatan dan pengawasan. Apakah kita sanggup untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berseru ketika kita menghadapi tantangan yang sangat besar? Minggu Eksaudi ini memberi pembelajaran bagi kita. Ketika permintaan mereka, Tuhan, supaya mata kami melihat, jawaban mereka diterima oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus dengan kasih setia menjamah mata mereka, dan mereka pun dapat melihat. Setelah mereka dapat melihat, saudaraku yang kekasih, dikatakan dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, lalu mereka mengikut Yesus. Biasanya orang-orang setelah menerima berkat yang berkelimpahan, lupa akan sumber berkat itu dan tidak mengikut pemberi sumber berkat, yaitu Tuhannya. Ada pernah cerita seorang pendeta dalam ketika melayani jemaatnya, ketika naik sepeda, si bapak setia membonceng si ibu datang gereja, berdoa bersama. Tapi meningkat pemberian Tuhan dalam kehidupan, naik kereta, naik motor kalau di Jakarta. Karena sudah cepat-cepat, akhirnya si istri ditinggalkan. Lama kelamaan Tuhan makin meningkatkan kehidupannya. Kereta dan motor itu yang tadi itu ditinggalkan karena muncullah mobil. Makin sibuk, dari pagi hari terus menerus sampai malam bekerja, main sendiri. Tidak ada lagi waktu bersekutu dengan anak-anak dan keluarga. Dan waktu hari Minggu pun dalam persekutuan di gereja tidak pernah lagi bersama-sama, sibuk.
Bagaimana keadaan kita dalam perjalanan hidup kita? Ketika kita terpuruk dalam hidup ini, berseru kepada Tuhan, minta tolong. Setelah Tuhan menolong, kita tidak mengikut Tuhan dengan setia. Bukan tuduhan sebenarnya khotbah ini, tetapi pembelajaran. Dikatakan kedua orang buta itu setelah melihat mengikut Yesus. Mereka menerima kebutuhan sehari-hari dari Yesus dan yang sangat sederhana, dan oleh sebab itu menjadi saksi yang utuh. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk senantiasa setia beriman kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah memberi kekuatan kepada kita. Maka orang-orang Kristen harus didasari oleh iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Iman adalah sesuatu dasar kehidupan kita untuk mengenal, mempercayai, sekaligus meyakini berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam seluruh aspek hidup kita. Dan oleh sebab itu kita bersyukur kepadanya dan senantiasa menyerahkan hidup kepada Tuhan, karena Dialah yang menyelamatkan kita. Tantangan dan pergumulan tidak akan dapat menghambat kita untuk berseru kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berserulah kepada Tuhan untuk memohon belas kasih-Nya. Tuhan akan mendengar dan mengabulkannya. Buktikan dengan iman percayamu kepada Yesus Kristus. Dialah sumber hidupmu. Dan serahkan seluruh hidupmu kepada Dia dan mengikut Dia. Maka lakukanlah segala sesuatu kehendak Tuhanmu di dalam kehidupanmu pribadi, lepas pribadi, dan persekutuanmu dengan Tuhan di dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan ini akan tetap menang dan sukacitamu penuh, karena Tuhan akan mendengar seruanmu dan menjawab. Kasih setianya senantiasa menyertaimu. Amin. Firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku. Teguhkanlah imanku, Yesus juru selamatku, yang menerima imanku, diselamatkan olehmu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus dan melalui kuasa-Mu Roh Kudus, atas berkat dan kasih karunia-Mu yang dapat kami nikmati, sehingga kami penuh sukacita hari ini di dalam kami beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing pada Minggu Eksaudi ini, di mana firman-Mu mau mengingatkan kami supaya kami berseru kepadamu dan memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Engkaulah Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan maut, dan keselamatan yang sempurna itu telah ada bagi kami. Walaupun kami harus menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup, itu sebabnya
firman-Mu meneguhkan iman kami hari ini. Dan apapun yang kami hadapi, halangan, cobaan, bahkan larangan, kami akan tetap berseru kepadamu dan memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kami tidak dapat berbuat sesuatu tanpa Roh-Mu yang kudus membimbing kami. Kuatkanlah kami senantiasa melalui Roh-Mu yang kudus, dan melalui firman-Mu yang telah kami dengar, menjadi berkat yang berkelimpahan bagi kami, sehingga iman kami makin teguh, karena Engkaulah Yesus Juru Selamat kami. Dan kami yakin apapun seruan kami kepadamu di dalam seluruh hidup kami, Tuhan akan mendengar. Dan oleh sebab itu hidup kami penuh dengan sukacita. Kami boleh melihat berkat-berkat-Mu yang sangat besar itu, dan kemenangan kami boleh kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa pujian kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi Mari kita persatukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Allah, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan sumber kekuatan kami Roh Kudus, itu yang mendiami hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan, kami memiliki rasa sukacita, walaupun Tuhan, di situasi kondisi negara kami ini Tuhan, yang tidak menentu. Tapi kami percaya ya Tuhan, belayan kasih sayang-Mu yang menyertai kami, sehingga kami Tuhan, dapat melaksanakan ibadah minggu kami hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, melalui hamba-Mu, Amang Pendeta Toljun Tobing Tuhan, yang sudah menyampaikan sapaan firman-Mu, yang mengingatkan kami Tuhan melalui Injil Matius, agar seluruh orang-orang yang percaya setiap menit, setiap jam agar berseru, memohon menyerahkan dirinya hanya kepadamu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami yang beribadah minggu hari ini, kami serahkan seluruh ibadah kami ini ya Tuhan, hanya kami pakai
hanya untuk memuliakan nama-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami sampaikan doa syafaat kami. Terlebih ya Tuhan, izinkan kami ini, orang-orang berdosa ini memohon kepadamu. Karena kami Tuhan tahu, mengingat apa yang kami perbuat setiap hari, setiap menit Tuhan, sebenarnya kami tidak layak meminta kepadamu. Tetapi Engkau Tuhan Maha Baik, selalu memberikan kesempatan hari-hari baik bagi kami Tuhan, untuk dapat bersekutu dengan Engkau. Izinkan kami Tuhan, para pendosa ini, untuk menyampaikan segala doa syafaat kami. Ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, di situasi alam kami ini Tuhan, setiap menit, setiap jam, dapat saja kami Tuhan terserang penyakit COVID-19 Tuhan. Tetapi Tuhan, di penyertaan-Mu terhadap hidup kami Tuhan, kami hanya tergantung kepadamu. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami dapat bersuka cita selalu di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, beri juga kekuatan kepada para medis kami Tuhan, yang menangani penyakit COVID-19 ini Tuhan, agar mereka memiliki kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga Tuhan, mereka tidak mengalami rasa frustasi melihat kenakalan kami Tuhan, yang tidak pernah mau mengikuti aturan-aturan yang baik demi keselamatan kami Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, kuatkan juga keluarga mereka yang tinggalkan Tuhan, agar mereka seluruhnya terberkati. Ya Tuhan, berkati juga pemimpin kami ya Tuhan, presiden kami, seluruh pengurus-pengurus yang ada di pemerintahan ini ya Tuhan, agar mereka saling bekerja sama di dalam menangani masalah COVID-19 ini Tuhan. Demikian juga jemaat kami ya Tuhan, agar mereka dapat memiliki kekuatan, jikalaupun Tuhan, COVID-19 ini belum dapat berakhir, seluruh orang-orang yang percaya Tuhan, terlebih jemaat-Mu Tuhan, agar memiliki kekuatan yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan, tidak mengalami rasa frustasi, sehingga Tuhan, mereka percaya bahwa Engkaulah Allah Tuhan yang satu-satunya yang layak disembah, yang memiliki kekuatan Tuhan dari apapun, sehingga Tuhan, walaupun COVID-19 ini belum dapat berlalu, Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Ya Tuhan, minggu hari ini juga kami mendapat kabar ya Tuhan, guru kami Priscilia, guru Tampu Bolon Tuhan. Engkau tahu Tuhan, menurut dari pengamatan dokter ada benjolan di lehernya ya Tuhan. Tidak ada yang enggak mungkin bagimu ya Tuhan. Hari ini di kerendahan hati kami memohon kepadamu, sapa keluarga tersebut Tuhan, terlebih guru kami Tuhan, agar Tuhan seluruh sakit penyakit yang ada di tubuhnya dapat berlalu Tuhan. Engkau berkati juga orang tuanya, sehingga Tuhan, dia dapat menghadapi kenyataan hidup ini Tuhan, tanpa pernah meninggalkan Engkau. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu di HKI Tanjung Anom, keluarga Agi Huta Barat Tuhan, yang sampai saat hari ini masih dalam perawatan Tuhan. Menurut akal dan pikiran kami tidak memiliki kekuatan apapun ya Tuhan, tapi kami percaya, kami bersujud kepadamu ya Tuhan. Engkau berkati Amang Age Huta Barat Tuhan, Engkau berkati medis yang menangani penyakitnya ya Tuhan, sehingga Tuhan, dia dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarganya Tuhan, di dalam sukacita.
Demikian juga Tuhan, jikalau ada yang terlewatkan, yang tidak dapat kami sebut satu persatu di jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari ini di dalam kondisi fisik yang lemah, ataupun Tuhan mengalami gangguan pikiran di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, seluruhnya kami sampaikan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, jikalaupun ada jemaat-Mu yang berada di luar kota, kapanpun rencana mereka Tuhan kembali ke kota Medan Tuhan, Engkau temani mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya Tuhan, agar dapat berkumpul bersama kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dari seluruh kehidupan kami ini Tuhan, kami pasrahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami ya Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami dapat layak mendapat berkat daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Si Tuhan Yesus dalam dunia, kita bersinar dalam dunia gelap, menyalakan pelita dan terangi mereka, agaknya yang celaka dalam dunia gelap. Ku sadari aku juga pernah jauh darinya, kasih Yesus ku kembali padanya, menyalakan pelita dan terangi mereka, agaknya ada yang celaka dalam dunia gelap. Kita sama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan kami ini, dan ajarlah gereja-Mu untuk mempergunakan persembahan ini demi pengembangan pelayanan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia dan gereja. Bukalah hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengenal begitu besar berkat kasih karunia-Mu dalam hidup kami, dan kami senantiasa mempersembahkan hidup kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai ucapan syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah senantiasa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan sinar wajahnya kepadamu dan memberi di dalam hatimu damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat yang di rumah masing-masing bisa kita beribadah bersama-sama. Dan terima kasih kepada Mang Guru dari Tanjung Anom dan Amang Situa Huta Galung yang memimpin kita doa syafaat. Secara khusus kepada jemaat HKI Tanjung Anom karena bersama-sama kita melayani sebagai Resort Medan 1 di dalam live streaming ini. Tuhan memberkati pemusik, para penyanyi dan tim. Sekali lagi, semua ini adalah karena berkat Tuhan. Maka jemaat kita di setiap rumah masing-masing boleh menikmati ibadah bersama-sama. Tuhan memberkati, dan untuk minggu depan akan dilayani oleh HKI Gloria. Kita terus berdoa HKI Gloria ya, untuk minggu depan karena Amang Guru Jemaat Gloria yang memimpin dalam ibadah. Sekali lagi, Tuhan senantiasa menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Horas.